Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk tetap menjalankan ibadah puasa dengan harapan semoga semua ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini tentu mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kultum pada hari ini adalah beberapa masukan, yaitu bagaimana sih seseorang itu ketika memutus tali silaturahim, gimana hukumnya. Baik, saya mengutip ya dari sebuah hadis ya, dan juga ayat tentunya. Dalam Al-Quran juga diterangkan bahwasanya wattaqullahal tasa'alu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, yang kurang lebih artinya adalah bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya. Jadi silaturahim ini menjadi sebuah hal penting bagi kita ya, selaku umat manusia, karena kita tentu di era yang serba modern, serba cepat, serba digital ini, kemudian kita dihadapkan dengan berbagai problematika. Banyak anak yang tidak mengakui orang tuanya hanya gara-gara masalah sepele, ataupun juga sebaliknya orang tua yang memutus hubungan silaturahim kepada anaknya hanya mungkin gara-gara berbeda pendapat, atau mungkin gara-gara hal-hal sepele yang mungkin itu sebetulnya bisa kita selesaikan walaupun tidak harus dengan memutus tali silaturahim. Jadi sebetulnya silaturahim itu, kalau silah itu secara terminologi itu berarti sambung, dan rahim itu adalah kandungan. Ini bermakna apa? Bahwasanya sebetulnya kalaupun kita ya itu ingin bertakwa kepada Allah, tentu yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hubungan persaudaraan tali silaturahim kita dengan sesama umat manusia maupun sebegitu besarnya. Tentu juga ada beberapa fadilah ya ketika kita menyambung tali silaturahim. Banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika kita sambung silaturahim kita ya, tentu kita juga akan mendapatkan rizki yang lebih, bahkan juga dipanjangkan umurnya ketika kita mampu menjaga tali silaturahim. Dan juga tadi dalam hadis tersebut ya, jika kita ingin tergolong orang-orang yang bertakwa, tentu kita harus menjaga tali silaturahim di antara kita. Masir hadirun, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hadratus Syekh, yang paling wajib dilakukan oleh manusia adalah menjaga silaturahim atau tali keluarga ya, hubungan keluarga dengan orang yang termasuk kategori mahram. Nah, ini yang kadang disalah artikan. Sebetulnya ada terminologi, oh kamu bukan muhrim. Yang dimaksud bukan muhrim itu ya, seharusnya muhrim itu adalah yang haram untuk dinikah. Nah, sedangkan siapa yang haram untuk dinikah? Yang haram dinikah ya tentu orang luar.
Nah, kalau di kita ya, istri itu termasuk ajnabiyah ya, orang lain ya, sehingga tidak haram. Kemudian ajnabiyah itu orang lain ya. Ya, sedangkan muhrim itu orang yang haram kita nikah. Siapa saja ya, tentu yang mempunyai talian persaudaraan sejarah dengan kita, seperti ayah ya, ayah kita, ibu kita, saudaranya ayah dan lain sebagainya. Itu merupakan muhrim bagi kita gitu ya. Nah, sedangkan istri itu karena boleh dinikah berarti dia ajnabiyah ya, berarti orang yang boleh dinikah ya, bukan muhrimnya tapi ajnabiyah. Baik. Terus kemudian ya, bagaimana hukum memutus tali silaturahim? Di sini jelaskan bahwa saya mengutip beberapa hadis qudsi ya, bahwasanya An-Rahman qala Allah azza wa jalla An-Rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu lahas ma minas wa syaqaqtu lahas ma minasmi faman wasalaha wasaltu wa man qata'aha qata'tuhu. Mohon maaf ya, yang kurang lebih dalam hadis qudsi itu menyatakan begini, Allah azza wa jalla berfirman, akulah sang Rahman, aku juga yang menciptakan rahim, dan aku pula yang mengembalikannya dari nama-namaku, mengambilkannya dari nama-namaku. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka aku tersambung dengannya. Dan barang siapa ya, wasaqaqtu lahas ma'a min asma'i ya, jadi faman wasolaha wasoltu waman qata'aha. Nah ini barang siapa memutuskannya, qata'tuhu ya, aku pun memutus atau terputus darinya. Artinya jika kita memutus tali persaudaraan kepada sesama kita, itu berarti juga memutus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, orang yang sedang bertengkar itu normatifnya kalau bisa jangan sampai melebihi dari 3 hari. Memang minta maaf itu berat, tapi lebih berat lagi memaafkan. Sehingga sama saudara muslim, mari kita menjaga menjaga tali silaturahim. Karena ketidakrukunan di antara kita tentu akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu zamannya Nabi Musa itu pernah dicoba oleh Allah. Dulu ketika umatnya Nabi Musa itu dilanda kekeringan bahkan bertahun-tahun ya, bertahun-tahun tidak hujan, kemudian Nabi Musa mengumpulkan seluruh kaumnya untuk sholat istisqa. Sholat istisqa itu minta hujan. Sekarang tidak usah minta, sudah hujan sendiri ya, alhamdulillah ya. Umatnya Nabi Musa itu bertahun-tahun kekeringan, kemudian tidak bisa bercocok tanam, sehingga dikumpulkanlah semua umatnya Nabi Musa untuk istisqa, minta hujan. Tapi ternyata tidak hujan juga. Akhirnya karena Nabi Musa itu adalah kalimullah, yaitu yang langsung bisa bercakap-cakap dengan Allah, kemudian Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sina, kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah, kenapa umatku tidak engkau hujani atau tidak engkau berikan hujan, padahal kami sudah sholat istisqa. Akhirnya Gusti Allah menjawab, ya Musa, kalau umatmu tetap seperti itu, tetap saling congkrah ya, tetap saling tidak bisa menjaga tali silaturahim ya, maka mbok sholato berkali-kali sholat istisqa itu ya, tidak akan saya beri hujan. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, siapa sebetulnya orang-orang yang congkrah itu, tidak mau rukun, tidak mau menjaga tali silaturahim? Tak jotosane, katanya Nabi Musa begitu. Loh Musa, saya itu melarang, saya masih Gusti Allah. Gusti Allah itu
melarang untuk hibah ngerasani. Ya saya tidak mau tuh menunjukkan, berarti nanti saya lah ngerasani. Nah inilah kebaikan Gusti Allah seperti itu. Gusti Allah itu melarang rasan-rasan, melarang hibah. Gusti Allah sendiri juga nggak mau hibah. Wes sudah, suruh rukun saja, suruh saling mempererat tali silaturahim, walaupun toh kamu tidak perlu sholat istiqo, pasti akan hujan. Nah ini adalah menjadi suatu yang penting, bahwasanya menjaga tali silaturahim itu sangat penting dan sangat dibutuhkan di antara kita, sehingga turunnya rahmat Allah itu berkat rukunnya kita, eratnya tali silaturahim di antara kita. Saya pikir cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.